Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian dan pelajaran yang kemarin kita membahas tentang apa saja indikasi daripada kebahagiaan hidup yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nabi yang berbunyi qala Rasulullah SAW, riwayatan dari Ad-Dailami an Ali karramallahu wajhah. Rasul katakan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara, 4 hal yang apabila keempat perkara tersebut atau satu di antara sekian banyak yang 4 ini terdapat dimiliki oleh kehidupan salah seorang di antara kalian, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu bagian daripada tanda orang bahagia kehidupan di dunianya. Hidup di dunia ternyata bisa diindikasikan dari beberapa hal, termasuk adalah yang 4 disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang pertama? An takuna zaujatuhu salihah. Orang yang bahagia hidupnya ternyata didampingi dengan istri-istri yang soleh. Sebutnya istrinya 1 sampai 2, istri-istri solehah atau istri solehah aja. Nah, itu suara yang bapak, suara yang ibu gimana? Istri solehah. Istri 2 Pak Ustaz. Oh, iya. Roman ini ngomongnya ngancem, Mbak. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Atau kalau mampu untuk memberikan hal yang terbaik pada kehidupan dunia akhirat, kenapa harus nambah? Kan gitu. Betul nggak, Bu? Betul. Kalau yang laki ngomongnya beda lagi. Atu aja salehah itu masya Allah nikmatnya Ustaz. Apalagi kalau lebih dari la haula wala quwata. Disebutnya oleh Rasul an takuna zaujatuhu salehah. Orang yang diindikasikan dia punya kehidupan hidup yang bahagia di dunianya, pasti pendampingnya si istri pasti solehah. Dan ini nggak selalu tentang istri, berarti mafhum mukhalafahnya juga keadaan berbalik. Kalau hidup yang perempuannya diindikasikan oleh Allah, diberikan tanda-tanda kebaikannya, dia punya hidup bahagia, berarti pendampingnya seorang suami, imamnya juga imam yang soleh. Jadi dalam hadis ini yang disyut oleh Nabi bukan kita cuma laki-laki yang harus cari yang solehah doang, tapi juga yang perempuan harus dapetin yang namanya suami yang soleh. Kalau belum dapat, doa biar hidup kita ditemani, dikawani teman hidup, teman tidur. Tapi bukan cuma teman hidup, teman tidur doang. Menjadi imam untuk kita, imam yang soleh. Tapi sejauh ini Ustaz, suami saya orangnya suka nanganin, gampang kesulut emosi Ustaz. Dikit-dikit plak, dikit-dikit plok. Waktu lagi kalau pulang marah-marah, piring hukum perang mulu. Pokoknya hidup kami ini Ustaz bagaikan neraka ini di dunia. Doa, Bu. Doa supaya apa? Biar lagi kita soleh, biar orangnya nggak emosionalan, biar nggak kepacu seringkali amarah dan murkanya kepada kita. Tapi yang kayak begitulah yang untuk ditaati Ustaz. Soal dia punya kemaksiatan, dia punya nilai yang jelek dan buruk terhadap kita, itu hal yang beda untuk tidak kita mentaati kepada apa yang diperintahkan. Kok begitu Ustaz? Emang yang kayak begitulah yang untuk taati. Taatnya kita kepada suami dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh suami, itu jalur yang berbeda. Maksudnya gimana Ustaz? Taatnya istri kepada suami itu hal yang mutlak, kendati pun lakinya begini begitu, dia masih minum minuman khamar,
dia main perempuan, nggak apa-apa, taat aja kepada itu orang. Sampai dikatakan oleh Allah, titik di sini, ente udah selesai. Silakan, ente cari lagi kehidupan yang lebih normal, lebih standar lagi. Sama kayak anak begitu juga ke orang tua. Ustaz, orang tua saya begini Ustaz, ibu saya Masya Allah ratusan juta, dia pinjol Ustaz. Yang kayak begini perlu saya bakti kepada orang tua? Nggak ada batas yang namanya anak untuk bakti kepada orang tua. Tapi kan dia pendosa, itu urusan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian kita diciptakan oleh Allah menjadi anak, maka dibalut kehidupan seorang anak dengan kebaktian dirinya kepada orang tua. Begitu aja deh. Paham bu? Wa auladuhu abrara. Yang kedua, indikasi orang dapat hidup bahagia di dunia, dia punya anak-anak yang sholihin dan sholihah. Anak-anak yang barran biwalidaih. Anak-anak yang betul-betul bakti, perbuatannya baik, ucapnya juga baik, kelemah lembutan yang lebih dikedepankan saat berhadapan dengan orang tuanya. Bayangkan Pak Bu, kalau punya anak solehin dan solehah, biar kata kita nggak punya Alphard deh. Tapi anak kita kalau ngomong sopan santun, lemah lembut di hadapan kita. Anak ngomong sama orang tua dengan mata yang tertunduk, nggak mau natep langsung. Pokoknya kita nih orang tua ini betul-betul diletakkan pada tingkat yang paling atas deh. Benar-benar dimuliakan. Wah, ibu udah mendapatkan yang namanya hasanah dunia namanya. Hasanah dunia. Biar kata ibu belum pesan apa. Biar kata ibu nggak naik-naik gram-graman logam mulianya. Tapi ibu punya anak yang soleh dan solehah, bakti saat dia masih ada dan kita juga masih hidup. Maka kapanpun ibu meninggal dunia, insya Allah mudah-mudahan lisannya terampil membaca Rabbil Fili waliwalidayya walhamhumah kama rabbayani. Karena anak yang soleh dan solehah ngerti apa yang harus dia salurkan untuk hak orang tuanya, apa yang dia harus lakukan menjadi kewajiban dirinya terhadap orang tuanya. Jaga, rawat betul-betul anak yang demikian. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita anak-anak yang soleh.